Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nisa dan ini Aku Ditya. Nah, jadi Ditya itu bisa dibilang hubungan antar pesona yang kita bangun itu adalah sahabatan ya, atau kayak kita tuh adalah teman dekat. Kenapa sih kita bisa dibilang sahabatan? Ya, karena kita emang udah sedekat udah itu. deket Kita udah banget. temenan lama banget dan aku sama Ditya tuh aku tuh terbuka gitu lah, maksudnya sama Ditya aku suka Dan kita tuh emang ceritain. nyambung aja. Jadi ya kenapa kita deket? Karena emang kita punya jalan yang sama, kayak tujuan kita tuh sama. Benar. Buat membangun suatu pertemanan itu. Iya, karena ya aku sama Dita itu pertemanan yang terbuka. Kita suka cerita banyak hal banget. Aku suka cerita banyak hal dan Dita juga suka cerita banyak hal gitu. Nah, jadi ternyata aku sama Ditya itu ada di student day yang sama, dimana itu adalah kelas peminatan yang sudah diambil dari kelas 10. Kita ngambil student day jurnalistik. Nah terus aku tuh satu semester pertama aku tuh sama sekali nggak deket sama Ditya karena kita nggak kenal. iya, karena kelas online kan guys, pandemi, dan itu benar-benar kayak cuma di Zoom doang. iya, agak ngebosenin sih. Terus sampai suatu hari pas udah offline itu tuh ada tugas yang dimana tugas berkelompok kayak berpasangan gitu loh. Dia harus nyari koran gitu kan, tugas koran ya. Iya. Nah terus akhirnya aku tuh ngechat orang yang kayak namanya tuh suka aku notice aja gitu di Zoom, Ditya. Terus aku chat. Nah dari situ tuh kita tuh mulai deket, kita tuh mulai kayak ngobrol kayak tapi emang ngobrol itu diawali sama ya tugas itu gitu. Dan abis itu aku pikir ya udah kan, kita tuh cuma sebatas yang off di student day. Iya, teman Sampai student day akhirnya doang. iya, sampai akhirnya aku baru sadar nih kalau ternyata nama Nisa ini juga termasuk salah satu temen yang satu eskul sama Sumpah, aku. itu kaget banget sih. Nah iya, kita tuh waktu itu eskul musikalisasi puisi. Nah kita ada di satu eskul itu. Maksud aku kayak awalnya aku nggak expect, karena itu eskul yang kayak bener-bener Dikit jarang ya sih. diminat, bukan jarang Jarang. diminat, kayak bener-bener Orang tuh tahu itu tuh kayak dikit banget, dan bahkan setelah kita gabung itu cuma ada 5 orang di angkatan kita. 5 orang angkatan kita. Dan aku mikir kayak kok bisa gitu buat ketemu Nisa lagi. Ya kayak pas banget gak sih. Nah dari sana kayak satu student day, satu kelas itu tuh sorry guys, maksudnya satu student day, satu eskul itu tuh bikin kita deket banget. Dan ternyata makin lama tuh sebenarnya Ditya sih yang mengawali kenapa sih pertemanan kita bisa deket, karena dia tuh bisa dibilang Ditya tuh oversharing. Dia tuh suka ceritain tentang kerasnya Enggak. Ya maksudnya kita sharing tentang apapun itu sampai akhirnya hal-hal yang maksudnya cerita yang biasa mendalam aja. ya Nah sih. iya, makin lama sering berjalannya waktu, cerita itu tuh jadi lebih serius, kayak lebih dalam Iya. gitu. Jadi ya bisa tuh nyambung ya ternyata gitu. Iklim apa sih yang kita bangun supaya tuh pertemanan kita tuh bisa sampai sekarang, pertemanan kita tuh kayak bisa efektif lah, kayak misalkan dalam komunikasi gitu. Menurut aku mungkin spontanitas ya, karena aku ngerasa kita tuh saling bisa buat mengekspresikan diri, kayak lebih terbuka buat hal-hal yang aku nggak suka, Nisa nggak suka, atau kita nggak aku nggak suka, Nisa juga nggak suka gitu. Jadi kalau misalnya contoh dari aku pribadi, aku nggak suka nih misal sama salah satu sifat Nisa yang mungkin Nisa tuh belak-belakan ya. Maaf guys. Maaf ya. Terus aku tuh bilang kayak, Nis, aku tuh sebenarnya kayak sakit hati loh kalau kamu ngomong kayak gini. Boleh nggak kalau lebih lebih menjaga kayak gitu kan. Jadi aku bilang nih apa yang aku nggak suka ke Nisa. Tapi itu tuh gimana caranya aku juga ngomong nggak nyakitin Nisa gitu. Jadi Nisa juga bisa kayak harusnya dia kayak gini ya, harusnya dia diginiin ya gitu. Dan itu juga bukan nggak cuma berlaku di aku ke Nisa ya, karena Nisa juga bisa kayak gitu ke aku. Kalau misalnya Nisa nggak suka sama apa yang ada di aku gitu, Nisa bisa ini, dan kita sama-sama bisa saling introspeksi diri gitu guys. Nah kalau dari perspektif aku, iklim apa sih yang dibangun supaya kita kayak temenannya tuh kayak bisa lama? Ini menurutku empati sih guys. Kenapa? Karena kayak dari empati itu aku belajar untuk memahami Ditya. Dari empati itu kayak kalau misalkan Ditya cerita, aku tuh bisa ngasih saran-saran
aku tuh selalu ngasih saran-saran berdasarkan nggak dari sudut pandang aku aja, dari sudut pandang Ditya juga, dan dari sudut pandang orang lain, supaya misalkan Ditya punya suatu masalah, terus kayak aku ngasih solusi itu tuh, kalau misalkan aku cuma ngasih solusi berdasarkan dari Dityanya aja nih, nggak dari perspektif orang lain atau sudut pandang orang lain, itu tuh bisa ngebuat Ditya tuh jelek gitu loh ibaratnya. Ngerti gak sih kayak gimana? Ya kayak gitu. Jadi menurutku penting banget untuk ngasih yang namanya saran, solusi, ataupun pendapat-pendapat itu tuh bukan hanya dari perspektif atau Ditya aja, karena emang Ditya lagi cerita. Ibaratnya jangan terlalu ngasih ego dia lah. Kayak kita emang perlu banget yang namanya memahami orang. Ya. Kita perlu banget untuk yang namanya memahami orang itu dan memberi apa ya, pendapat yang baik yang bisa dia terima, tapi jangan lupa untuk selalu ngasih pendapat yang apa ya, sekiranya bisa dia terapin dan orang-orang di luar sana pun bisa menerima dia nanti gitu sih. Dan mau nambahin, dan kalau misalnya dari kita tuh, kalau misalnya mau saling cerita nih, kita tuh pasti punya waktu. Misal Nisa duluan yang cerita, nanti aku yang kayak gitu Iya, kan. kayak sebenarnya ya aku kayak cerita 5 menit pertama, nanti Dita cerita 20 menit abis sama dia. Nah, jadi di situ tuh juga aku nanya kayak, Nis, ini tuh kamu didengar aja atau kamu butuh saran nih dari aku? Dan Nisa pun kadang gitu kayak, Ditya, ini tuh kamu butuh saran atau mau didengar aja sih gitu. Dan itu tuh hasil kesepakatan dari awal, biar nanti akhirnya kita bisa saling nerima loh kalau misalnya ini loh pendapat gua nih buat lu gitu, kayak ya maaf ya, maksudnya ini pendapat aku nih buat kamu kayak gitu. Jadi aku tuh mau nge-spill beberapa sifat Ditya atau yang jadi daya tarik lah, kenapa sih aku tuh kayak mau tetap berteman sama Ditya, yang Kenapa mau tuh? kayak mau apa ya, mau tetap temenan lah sampai sekarang ini setelah 3 tahun ini. Jadi tuh menurut aku Ditya tuh adalah orang yang kayak dia tuh terbuka banget, maksudnya aku tuh suka orang yang suka cerita gitu loh. Orang yang suka cerita itu tuh bikin pertemanan tuh gak sepi gak sih, jadi kayak selalu ada aja hal yang mau diomongin, selalu ada aja hal yang diceritain. Dan Ditya tuh kalau cerita tuh pasti kayak juga memikirkan aku, jadi dia nggak mungkin cerita sendirian, dan dia pasti juga mau ngedenger cerita-cerita aku pas setelah dia cerita. Jadi aku ngerasa kalau misalkan di pertemanan orang yang terbuka itu tuh ngebuat pertemanan jadi semakin dekat, karena dari cerita-cerita dia, dari keterbukaan dia, itu tuh aku jadi tahu sifat-sifat dia yang kalau misalkan dia nggak cerita kayak aku nggak tahu deh. Atau enggak, aku kan malah kayak kalau misalkan aku nyari tahu di belakang kamu kayak juga nggak etis nggak sih, kayak kurang sopan kayak gitu. Terus kayak aku ngerasa Dita tuh baik banget, dia bener-bener suka dia tuh suka banget ngeluangin waktu. Kayak apa ya, Dita tuh temannya kan banyak guys, maksudnya di kelas ini ada, di kelas dia juga ada, tapi tuh kita beda jurusan dia. Iya. Kita tuh beda jurusan, beda kelas. Dan kelas Nisa tuh dulu jauh banget. Iya, Itu kayak di atas di, dan aku iya beda. terus sampai suatu hari kita kelasnya di ujung ke ujung tuh juga kita tetap kayak ketemu di tengah-tengah, iya, pokoknya tempat kita selalu di tengah-tengah, nggak boleh yang nggak boleh salah satu kejauhan. Pokoknya kita harus kalau adil gantian deh. Iya, jadi tuh aku ngerasa dia tuh baik banget karena suka ngeluangin waktunya untuk aku. Dan aku ngerasa kayak apa ya, aku ngerasa kayak bersyukur aja sih bisa dipertemukan sama kamu. Oke, lanjut. Nadit, kalau menurut kamu kayak sifat atau daya tarik apa sih yang kayak aku punya yang bikin kamu tuh ngerasa kayak senang temenan sama aku, dan itu bikin hubungan pertemanan kita tuh jadi kayak lama aja gitu? Apa tuh? Menurut aku kamu tuh ini sini apa namanya, mau mengusahakan apapun buat orang terdekat kamu. Jadi ngebuat aku kayak semakin bisa terbuka sama kamu buat hal-hal yang emang aku takut juga buat ngomong. Terus kalau misalnya aku nggak bisa ini, ya kamu kalau sama kamu bisa, kamu tuh bisa buat bantu aku kayak gitu. Mungkin itu sih yang jadi inian aku, kayak kamu menarik nih, sifat kamu yang itu menarik nih gitu, buat pertemanan kita ini. Karena dari sini aku jadi ngerasa aku lebih hidup, lebih layak dan dihargain. Dan bukan cuma itu, jadi kayak apa ya, kita tuh di sini bukan cuma Nisa yang berusaha memahami aku, tapi begitupun kan sebaliknya ya, karena emang kita
kuncinya tuh emang harus saling memahami gitu. Betul. Nah jadi tuh dulu kita pernah ada di situasi yang aku punya masa lalu. Nah masa lalu aku ini ternyata suka sama Nisa yang hitungannya teman dekat aku sendiri kayak gitu. Ini ikut nambahin juga ya. Ya, nah jadi sebenarnya malu banget ngomong ini. Nah jadi tuh aku tuh juga nggak tahu orang ini tuh ternyata interest sama aku atau kagum, karena aku taunya tuh dari temen aku gitu loh. Dan akhirnya temen aku ini yang malah cerita ke Ditya. Aku nggak tahu dia keceplosan apa enggak, karena sebenarnya aku sama dia tuh udah kayak gak usah diceritain lah, karena kayak aku tuh nggak bakal yang namanya nusuk kamu dari belakang. Kayak aku nggak akan nusuk kamu dari belakang, dan nggak akan apa ya, yang nggak akan makan ada temen gitu ya. Iya, nggak akan ada di situasi aku juga suka sama dia gitu loh. Nggak akan, karena aku juga kenal dia aja bahkan dari kamu, dan aku tahu cerita dia, dan aku tahu cerita apa ya, tahu banyak hal tentang si masa lalu kamu itu aja dari kamu gitu loh. Kayak ngapain juga aku tertarik, aku juga udah tahu jelek dan baiknya dia gitu loh. Nah dari situ aku tuh kaget kan, sampai kayak aku juga nggak tahu nih gimana harus ceritain ke Ditya, karena saat itu Ditya juga masih suka cerita lah tentang masa lalu kamu ini. Dan itu ngebuat aku kayak, menurut aku nggak perlu banget aku ceritain ke Ditya, karena aku nggak mau ngebuat pertemanan kita renggang. Sebenarnya itu karena aku cupu aja sih, aku nggak berani dan nggak terbuka aja pas itu. Dan ini tuh justru hal ini yang aku tahu dari orang lain gitu, bukan dari teman aku. Jadi sedihnya tuh di situ, itu, guys, kayak konfliknya tuh tahu sesuatu hal dari orang lain, bukan dari orangnya sendiri yang cerita langsung sama aku. Padahal aku ngerasa kayak kamu tuh deket loh nih sama aku, kok nggak dari kamu aja kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu istirahat nih, sekolah istirahat, aku ngajakin ngobrol kan, nih bener nggak sih kalau kayak gini. Ya sebenarnya aku waktu itu berusaha mungkin ngajak Nisa ngomong tuh tenang gitu, kayak biar akunya juga kayak santai, yang gimana gitu, nggak kebawa perasaan yang gimana banget gitu, karena aku ngelihat Nisa masih sebagai teman aku gitu kan. Nah terus jujur pas di nanya itu tuh, ya astaga, aku kaget banget, karena kayak tuh dari mana. Dan aku udah kepikiran kayak aku nggak tahu ya, aku tuh nggak pernah memikirkan respon dia bakal kayak gimana nih. Dan kamu cerita dengan setenang itu tuh bikin aku kayak, ini gak apa-apa nih, padahal aku kayak udah ibaratnya aku dijahat nggak sih sama kamu waktu itu, kayak gitu. Dia sih enggak jahat secara nggak langsung aja sih, karena kan emang aku juga nggak mau ada di posisi itu, kita berdua juga nggak mau ada di posisi itu. Dan itu sebenarnya hal itu yang emang kurang nih komunikasi kita di situ sih, kayak takut. Padahal sebenarnya dari awal kan udah kan bikin kesepakatan kalau kita saling terbuka. Nah Nisa tuh ngejaga itu dengan tujuan biar nggak nyakitin aku. Padahal pada kenyataannya adalah aku lebih nggak terima kalau hal itu aku dapat dari orang lain, sedangkan orang yang berhubungan sama aku tuh ya Nisa. Kayak maksudnya yang ada di lingkup masalah itu tuh aku sama Nisa, yang ininya tuh ada Nisanya gitu, bukan ada orang lain itu, kayak gitu sih ya. Nah tapi kalau ditanya dampak ke pertemanan kita, mungkin dia dampak negatifnya tuh nggak ada ya Dit, karena setelah itu kita benar-benar, setelah kamu ungkapin itu juga aku kayak ngasih tahu kenapa aku nggak bilang ke kamu, dan habis itu juga pertemanan kita baik-baik aja, karena kayak kita malah semakin memahami. Jadi mungkin aku kasih tahu dampak positifnya aja kali ya kalau untuk pertemanan kita menurutku. Jadi aku ngerasa untuk evaluasi diri aku juga. Aku bahasanya jadi gini ya, kayak untuk apa ya, untuk memperbaiki diri aku juga di pertemanan ini. Aku jadi pengen terbuka aja sih. Jadi semisal kayak ada kejadian yang mirip tapi nggak sama ya, maksudnya kayak gitu, aku bakal cerita dan terbuka aja gitu sama Ditya. Dan aku juga berharap Ditya juga masih jadi orang yang terbuka, masih suka cerita-cerita gitu. Kalau menurut kamu dampaknya apa, Dit? Dampak negatif ya sih nggak ada, dan dampak positifnya tuh sebenarnya bukan dampak ya, hitungannya tuh jadi kayak kita semakin belajar aja buat tahu hal kalau misalnya emang selama itu masih berhubungan sama yang kita aja gitu, dan selama itu harus nggak, sebenarnya itu bukan suatu hal yang harus diomongin juga sih, tapi karena Nisa tuh tahu posisinya waktu itu aku masih ini gitu, jadi lebih baik aja nggak sih buat dia cerita ke aku kayak terbuka nih, ya lebih
mau aja harusnya buat terbuka gitu ya. Maksudnya gimana ya ngomongnya, pokoknya gitu lah ya, kayak pokoknya permasalahan ini udah clear dan dampaknya juga ya ambil nggak ada yang positif gimana dan gimana, iya dan emang kita udah baik-baik ya aja. udah deh pokoknya. Dan- bahkan kayak sebenarnya ini tuh nggak bisa dijadiin konflik karena iya ya udah Uh-uh. aja gitu kan. kita nggak pernah punya masalah besar banget Iya, guys. kok, apalagi aku juga nggak mau cuma karena masalah cowok bisa ngebuat kita tuh jadi nggak temenan lagi. Benar, Gitu. nggak boleh ya pertemanan tuh kayak runyam gara-gara cowok doang tuh. Apa sih? Cowok. Nah, jadi untuk kelasnya aku tuh mau ngasih apa ya? Aku mau ngomong sedikit aja sih ke kamu, kayak semoga walaupun kita udah di lingkungan yang beda, kayak aku nggak tahu ya kayak kita tuh kapan sih kayak bakal terpisah kayak kota gitu loh, Dit. Kayak masa depan kita kan kayak siapa sih yang tahu kalau misalkan kita tuh alhamdulillahnya sekarang tuh masih ada di kota yang sama, jadi kalau mau main gampang. Tapi karena kesibukan aku dan kamu juga pastinya itu tuh ngebuat kayak kita juga jadi jarang Iya. ketemu. Bukan hanya ketemu guys, aku tuh bukan orang yang komunikatif di chat gitu loh. Aku bukan orang yang suka ngasih kabar atau basa-basi yang apa ya, selalu basa-basi lah di chat, karena aku ternyata baru aku sadarin kalau aku tuh adalah orang yang kalau bahkan aku ke Ditya pun kalau ngechat tuh sekarang yang penting-penting aja gitu loh. Maaf banget ya Dit. Tapi aku nggak ngejadiin hal itu tuh canggung buat aku gitu, jadi ya aku memaklumi kesibukan dia. Kayak, oh Nisa sibuk dan aku tahu kegiatan itu tuh lewat IASG dia kan. Jadi Iya, oh emang Nisa sibuk, jadi kalau misalnya kita nggak berkabar pun itu sangat setidaknya wajar tahu gitu. kabar masing-masing tuh dari media sosial Iya. ataupun yang lainnya ya. Ya jadi kayak aku walaupun aku tuh kayak nggak bisa komunikasi, aku tuh nggak bagus kalau misalkan online atau jarak jauh lah pokoknya, tapi tuh aku berharap kamu tuh tetap jadi orang yang selalu sama kalau misalkan kita ketemu. Iya, dan aku berharap kayak kalau misalkan ada masalah apapun itu kayak kamu cerita ke aku, jujur itu tuh rasa aku jadi dibutuhkan juga sebagai teman, dan aku juga bisa lah yang namanya tuh menjadi teman yang kayak tetap ada buat kamu gitu. Jadi jangan pernah buat di masa yang akan datang tuh untuk malu cerita sama aku gitu loh, kayak pokoknya kayak selalu cerita aja gitu. Pokoknya tetap jadi Ditya yang sama kayak dulu dengan Ditya yang semakin positif dan baik gitu. Nah, dan harapan aku buat Nisa, aku tuh cuma mau bilang sih ya sama sebenarnya. Aku juga berharap pertemanan kita ini bisa nyampe jangka panjang dimanapun kita berada. Amin. Kayak mau beda kota sekalipun, nanti saat kita ada di satu kota lagi, aku maunya ya kita tetap baik-baik aja sebagai teman gitu kan, gitu. Dan aku tuh mau ngasih ini ya buat Nisa, buat hal-hal apapun itu kayak kedepannya jangan takut buat nyoba gitu. Kalau misalnya ini tuh jangan terlalu mikirin apa yang belum tentu terjadi. Overthinking. Guys, Siapa emang yang hobinya overthinking? saya juga sebenarnya cuma Semuanya. kayak bisa lah, bisa kalau bisa buat ini Dikurang-kurangin lah ya. Nah. Oke. gitu sih. Udah itu aja, aku mau banyak-banyak ngomong. Oke Ditya, thank you ya. Ya.